damai sejahtera. Haleluya. Itulah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, karena janji Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan dan Tuhan telah meninggalkan damai sejahtera itu bagi kita, diberikan dan ditinggalkan bagi kita. Tinggal bagaimana kita merespon di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari untuk tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera dalam hidup ini, sehingga hidup kita terus dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan, dalam mengagungkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, umat Tuhan, dan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini di minggu terakhir di bulan Juni ini, tanggal 25. Saya berikan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan, saya bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat terakhir, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, umat Tuhan. Dan Alkitab mencatat, berbahagialah bagi kita yang mendengarkan akan kebenaran firman Allah serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Umat Tuhan, kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kita dituntun lagi mengakhiri bulan Juni ini, minggu yang terakhir. Dan kita akan melangkah kembali lagi memasuki bulan Juni. Tentu semua itu kita tahu pasti bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizat-mujizat Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita, hari lepas hari, seperti ada ujian kita tadi. Hari lepas hari bertambah-tambah kasihnya, minggu lepas minggu bertambah-tambah berkatnya, bulan lepas bulan bertambah-tambah mujizat. Itu umat. Dan kita syukuri itu bahwa memang janji Tuhan, janjinya tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi tema dari perenungan kita hari ini, umat Tuhan, saya angkat, berjaga-jagalah dan berdoalah dan bekerjalah. Ini tema kita, umat Tuhan, hari ini. Bagaimana
nasihat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Tentu pertama-tama firman Tuhan ini diberitakan, diwartakan, disampaikan kepada pendengar yang pertama. Itulah tentunya jemaat yang muda-muda waktu itu umat Tuhan. Kata nasihat ini umat Tuhan itu merupakan suatu ajaran, atau nasihat ini merupakan sebagai suatu anjuran, bahkan merupakan sebagai suatu peringatan umat Tuhan. Inilah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau ada firman Tuhan yang selalu dan terus mengingatkan kita, selalu membimbing kita, bahkan selalu menuntun kita umat Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, apalagi mundur ke belakang. Tapi kita dinasihati, kita diarahkan, kita dibimbing, kita dituntun supaya kita terus maju. Dan dalam hal ini Tuhan ingatkan kita lewat bagian firman Tuhan ini, supaya kita tetap berjaga-jaga, kita tetap berdoa, dan juga jangan lupa juga tetap bekerja. Amin. Ini umat Tuhan. Kita perhatikan di sini bagaimana nasihat firman Tuhan ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kata hati-hati di sini umat Tuhan adalah merupakan juga suatu pesan penting. Bagaimana supaya kita hati-hati, bagaimana kita selalu mengingat-ingat, atau bagaimana kita selalu memusatkan perhatian kita, memusatkan pikiran kita, memusatkan iman kita kepada bimbingan, tuntunan, arahan, bahkan pertolongan Tuhan. Amin. Ini umat Tuhan yang kita lihat bagaimana diberikan suatu arahan. Tuhan ingatkan kita selalu dalam menjalani hidup ini sampai sekarang ini. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sudah nyata kita hadapi. Tapi terus firman Tuhan mengingatkan kita, hati-hatilah dan berjaga-jaga. Ini umat Tuhan yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita selalu harus berjaga-jaga dalam perjalanan hidup iman kita ke depan ini. Bagaimana kita harus memperhatikan perjuangan iman kita. Bagaimana umat Tuhan kita harus waspada dalam menghadapi tantangan kehidupan iman kita itu ke depan. Inilah firman Tuhan ingatkan kita umat Tuhan, supaya dalam perjalanan hidup jemaat yang muda-muda pun selalu diingatkan, selalu diarahkan, selalu dinasihati, diberikan anjuran dan ajaran, supaya tetap berjaga-jaga dalam menghadapi segala situasi, segala kondisi, segala lokasi di mana umat Tuhan berada, termasuk kita hari ini. Ini yang perlu kita renungkan umat Tuhan. Bagaimana kehidupan di zaman apa sekarang ini namanya? Zaman now. Ya, zaman sekarang ini. Ya. Tantangan perjuangan dan pergumulan, kalau kita perhatikan dalam godaan, cobaan, ya, di zaman now ini, ya perlu kita memang berhati-hati dan memang perlu kita berjaga-jaga. Sehingga dengan kehidupan zaman now ini, jangan menyeret iman kita, jangan membuat iman kita menyimpang, tetapi umat Tuhan kita harus terfokus kepada iman kita kepada
Tuhan Yesus. Amin. Amin. Perlu diperhatikan ini. Zaman sekarang ini, zaman mau banyak sekali hal-hal yang memang bisa menggoda, bisa menghancurkan iman orang percaya kalau tidak sungguh-sungguh berjaga-jaga umat. Ini yang perlu kita renungkan sebagai orang yang beriman. Teristimewa tentu yang kita harus berjaga-jaga menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ini umat Tuhan. Itu yang tidak bisa terlepas dari iman kita sekarang ini. Berjaga-jaga dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan juga berjaga-jaga dan berjuang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena inilah yang dikatakan dalam ayat pertama ini, ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Umat Tuhan, ini yang perlu kita renungkan dalam perjalanan hidup iman kita ini, supaya jangan kita lalai, jangan kita santai, ya. Tapi mari tetap ada perjuangan iman kita, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Memang Alkitab mencatat bahwa seorang pun tidak tahu, ya. Dan inilah yang bisa menjadi suatu kejutan bagi kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Matius 24 ayat 36 dikatakan bahwa ya memang hanya Bapa yang tahu tentang kedatangannya yang kedua kali. Matius pasal 24 ayat 36. Kita baca sama-sama ayat ini, umat Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, ya. Sekalipun zaman now sekarang ini, zaman canggih sekarang ini, ya, sama zaman digital ini, tapi kembali umat Tuhan, saatnya atau hari kedatangan Tuhan Yesus itu tidak akan pernah diberitakan di WA bahwa Tuhan Yesus datang di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak akan diberitakan di dalam YouTube atau di dalam apapun media sosial. Tidak. Dan inilah yang menuntut kita untuk apa? Berjaga-jaga umat Tuhan. Amin. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu kedatangannya yang kedua kali. Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu kapan datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang penting bahwa kita selalu terus menanti dan terus berjaga-jaga. Ini umat Tuhan yang perlu kita renungkan, ya. Dalam Mazmur pasal yang kita baca tadi, Mazmur pasal 6 ayat terakhir 13, apa yang diberitakan Tuhan, ya. Mazmur pasal 6 ayat 13 dikatakan di sana apa firman Tuhan, apa yang diberitakan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan menurut Mazmur pasal 16 ini ayat 13. Apa kata firman Tuhan di sana? Kita ayat 13, Mazmur pasal 6 ayat 13. Naikkan. Ayat 13.
Engkau membakari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Biar Tuhan ingatkan kita bahwa kita dipagari dengan anugerah Tuhan. Ya, bahwa ada pemeliharaan Tuhan yang terus dan senantiasa menyertai kita seperti perisai yang selalu memberkati kita sebagai orang yang benar. Mengapa kita dikategorikan orang-orang benar? Karena bagaimana lewat pengampunan Tuhan kita dikategorikan sebagai orang yang benar. Bukan karena kita hebat gagah, mampu tidak, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kita. Jadi inilah kehidupan kita sebagai orang yang memang sudah menikmati pengampunan Tuhan, ya, yang diberitakan kepada kita bahwa Tuhan memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Ada pemeliharaan Tuhan yang selalu menjaga, yang selalu menolong, dan selalu menyertai kita. Inilah yang perlu kita renungkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, sekalipun memang tantangan, masalah, perjuangan yang kita hadapi banyak, tapi kita yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam perjuangan hidup Tuhan kita. Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan firman Tuhan, juga apa yang diberitakan Tuhan kepada kita. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-11, kita baca sama-sama 2-3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak diberitahukan kepada kita. Tidak diberitahukan kepada manusia. Tidak. Apa yang diberitahukan? Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Itu yang diberitakan kepada kita. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu yang diberitakan. Tuhan Yesus tidak pernah katakan, ya lewat WA, lewat YouTube, lewat TikTok atau lewat apapun bahwa dia akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu tidak ada. Yang diberitakan Tuhan Yesus kepada kita adalah jalan kehidupan. Dia adalah jalan kehidupan untuk umat. Ini yang perlu kita renungkan. Sehingga itu tadi kita boleh menikmati, ya, ada sukacita yang berlimpah-limpah, ada damai sejahtera. Di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Inilah suatu kebanggaan kita umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, supaya jangan kita lalai, jangan kita santai, ya, tapi mari terus kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini. Dan satu tanda yang paling akurat bagaimana waktunya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-27. Itu tanda yang akurat, tanda yang pasti, yang firman Tuhan ingatkan kita. Matius 24 ayat 27, kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula telah kedatangan Anak Manusia. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, inilah salah satu tanda yang paling akurat. Ya, ingat itu. Kalau kilat sudah memancar dari sebelah timur melontarkan cahayanya ke barat, ya, tidak mungkin itu juga sekali, 2-3 kali. Ya, ingat itu, bahwa itu salah satu tanda bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kedatangannya itu kembali tadi, ya, tidak terduga-duga, ya,
kita tidak bisa mengerti, bahkan itu tadi tidak ada informasi kedatangannya yang kedua kali. Yang ada informasi dan diberitakan firman Tuhan. Tadi Mazmur pasal 16 itu ayat yang ke-11. Yang diberitakan kepada kita adalah jalan kehidupan, itulah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itu yang diberitakan. Itu poin yang pertama yang kita lihat umat Tuhan, bahwa saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menuntut kita untuk terus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu dan kita tidak dapat menduga hari kedatangannya yang kedua kali. Itu yang perlu kita renungkan. Tapi poin yang kedua yang kita renungkan, ya, ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita umat Tuhan. Dalam ayat yang ke-34 dan 35, kita perhatikan di sini ilustrasi yang Tuhan berikan bagaimana seseorang yang bepergian, dikatakan ayat 34 dan 35. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing yang tugasnya, dan memerintahkan penumpuk itu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Itu nanti diambil ilustrasi tentang bagaimana seorang tuan rumah yang akan bepergian dan meninggalkan tugas kepada semua hamba-hamba. Tentu kita bisa jabarkan firman Tuhan ini untuk diri kita masing-masing umat Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita di sana. Amin. Tapi ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Ibarat sama seperti ya, seorang yang bepergian ini dan memberikan tugas masing-masing kepada hamba-hamba. Nah, inilah yang perlu kita emban umat Tuhan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan iman kita, baik pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Ya. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita karunia masing-masing. Ada talenta masing-masing. Untuk kita mau mentaati apa perintah Tuhan, apa tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Pelayanan setiap minggu, kita sudah ambil bagian di dalamnya. Baik sebagai WL, baik sebagai singers, baik sebagai pelayan sekolah minggu, pendoa sembahan, pendoa persembahan, ya. Semua bagian-bagian itu merupakan tugas masing-masing yang kita harus kerjakan. Amin. Di luar itu, bagaimana supaya kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Inilah tugas yang Tuhan tinggalkan bagi kita, supaya menjadi saksi-saksi di mana saja kita berada. Tentu terutama di tengah-tengah keluarga kita dulu. Ya. Bagaimana keluarga kita supaya hidup di dalam iman yang kuat dan kokoh tegak teguh. Amin. Itu penting. Nah, baru dengan demikian kita bisa menyaksikan kasih Tuhan itu keluar. Jadi di dalam rumah tangga kita dulu, mari kita rindu supaya iman keluarga kita juga semakin bertumbuh, semakin berkembang dan boleh menghasilkan buah. Amin. Sehingga hidup kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang atau orang lain. Ini maksudnya. Inilah tugas-tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, mari umat Tuhan, untuk kita
lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tekun lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan saksi yang Tuhan berikan. Tugas itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Itu. Inilah yang kita lihat ilustrasi yang Tuhan Yesus berikan dalam firman-Nya ini. Supaya bagaimana tugas tanggung jawab yang dipesankan kepada kita, kita kerjakan dalam segala pergumulan, dalam segala perjuangan. Jangan pernah kendor iman kita, umat. Bertahan dalam hidup yang ada ini, umat. Umat Tuhan, kita bersyukur bahwa bukan hanya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, umat Tuhan, tapi juga ada upaya yang Tuhan berikan bagi kita. Ini umat Tuhan. Jadi kita menjadi saksi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang ada. Tuhan menjamin bahwa tidaklah sia-sia apa yang kita kerjakan. Amin. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Janji Tuhan luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Inilah upaya yang Tuhan siapkan bagi kita, umat. Ya, ada upaya yang Tuhan siapkan. Tidak usah jauh-jauh, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tema kita juga, ya. Selain berjaga-jaga, selain berdoa, juga bekerja. Orang bekerja itu kan, kita semua bekerja apapun yang kita kerjakan. Usaha apapun yang kita usahakan. Ya. Tentu ada hasilnya yang kita harapkan. Amin. Setiap bulan bagi karyawan atau karyawati atau pengusaha pasti dapat upahnya. Amin. Itulah sama itu dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang kita buat untuk melayani Tuhan? Apa yang kita buat untuk setia dalam iman kita kepada Tuhan? Kita hidup dari masing-masing. Tapi yang pasti, bahwa Tuhan ingatkan kita di sini. Berdirilah teguh, jangan goyah. Selain itu apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat, rajin, ya, gigih, ya, tegar. Inilah yang Tuhan ingatkan. Yang luar biasa diingatkan kita, umat Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, luar biasa. Tuhan siapkan, ya, upah, Tuhan siapkan pahala, Tuhan siapkan hadiah. Amin. Sama seperti itu tadi. Orang yang kerja itu 3 bulan dikasih gaji. Itu contoh hal praktis dalam kehidupan. Ada usaha kita, ada berkat. Ya. Ada pekerjaan kita, ada gajinya. Ya. Itu. Jadi janji Tuhan di sini luar biasa. Tinggal bagaimana kita penyerahan dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam semua aktivitas kita
dalam semua pekerjaan kita, dalam semua usaha kita. Tinggal itu umat Tuhan. Ya. Tapi janji Tuhan luar biasa untuk kita. Tapi itu kembali lagi, ya. Masing-masing ada upahnya umat Tuhan. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 10, ya masing-masing ya kehidupan ini ada upahnya, ada sanksinya, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, kita baca sama-sama umat Tuhan. 2-3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun itu. Ya, ingat itu. Ya, setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya, sebagai upah. Ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sama-sama ada sanksi. Sama-sama ada upahnya. Mari umat Tuhan, ya. Perhatikan ini umat. Mari dalam perjalanan hidup iman kita ke depan ini, teruslah kita berjaga-jaga. Terus kita berjuang. Tentu kerinduan kita untuk melakukan yang baik. Amin. Melakukan yang baik. Yes. Tapi firman Tuhan mengingatkan, masing-masing akan ada upahnya yang patut diterima. Orang yang berbuat baik tentu upahnya tersendiri. Orang yang berbuat jahat upahnya tersendiri. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 29. Ya. Itu lebih jelas lagi dikatakan di sini. Sama-sama semua kita akan dibangkitkan. Baik orang yang jahat dibangkitkan maupun orang yang baik juga dibangkitkan. Tapi ada upahnya masing-masing. Kita baca sama-sama ayat ini. Umat Tuhan 2-3. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah ini. Sama-sama ada sanksi, sama-sama ada upah. Yang baik yang dikerjakan dikatakan di sini diberikan upah untuk hidup yang kekal. Dibangkitkan sama-sama. Makanya dalam pengakuan iman kita, ya, Tuhan Yesus datang itu menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan Tuhan atas orang yang mati. Itu umat Tuhan. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah ini pilihan yang diberikan kepada kita umat Tuhan. Pilihan, ya. Mau berbuat baik untuk kehidupan kita ke depan atau mau berbuat jahat. Itu pilihan. Contoh saja, kita dalam beribadah kepada Tuhan. Itu contoh praktis saja, ya. Mau datang beribadah kepada Tuhan tentu ada upahnya. Tidak mau datang kepada Tuhan beribadah ada juga upahnya. Tapi upahnya beda masing-masing. Amin. Orang yang setia taat dan takut akan Tuhan ada upahnya hidup yang kekal. Tetapi orang yang hidup jauh daripada Tuhan, hidup tidak berserah kepada Tuhan, hidup tidak mengandalkan Tuhan, ya, memang juga dibangkitkan untuk dihukum. Dihukum di mana umat Tuhan? Ngeri kalau kita dihukum Tuhan. Hukuman yang kekal, ya. Nah ini yang perlu kita renungkan umat Tuhan.
dalam perjalanan hidup iman kita ke depan ini. Minggu depan kita sudah masuk lagi bulan Juli. Ya. Bulan Juli lagi. Mari dalam perjalanan hidup iman kita ini, janji Tuhan yang luar biasa ini mengingatkan kita, ya, supaya bagaimana hidup ini tetap kita pertahankan, ya, sekalipun menghadapi banyak perjuangan, ya, menghadapi banyak pergumulan. Jadi inilah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita kerjakan selama kita masih hidup, masih sehat dan masih bernafas. Amin. Itulah yang kita harus kerjakan. Selalulah, teruslah berbuat yang baik. Lakukanlah apa yang baik, ya, sehingga hidup yang kekal itu menjadi bagian dalam hidup kita di akhirat nanti. Di Tuhan itulah yang kita dapatkan. Ya. Apa tujuan iman kita? Tentu bagaimana supaya kita menikmati hidup yang kekal itu, Tuhan. Amin. Itu tujuan dan goal iman kita. Ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Apa tujuan iman kita? Keselamatan jiwa kita. Amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman kita, goal iman kita, sasaran iman kita adalah apa? Keselamatan jiwa kita. Bukan kebinasaan di neraka, tapi keselamatan di dalam kerajaan surga. Amin. Itu iman kita. Jelas sekali firman Tuhan mengingatkan kita. Tidak susah-susah kita menerima, tidak susah-susah kita menafsir. Ya. Mari umat Tuhan dan Tuhan di sini, ya, mengingatkan kita. Tujuan iman kita salah satu goalnya adalah keselamatan jiwa kita. Itulah hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Ayat 36 yang ketiga kita lihat dengan Tuhan. Apa tujuan kita berjaga-jaga dalam hidup ini? Supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Jadi dituntut kita berjaga-jaga dan juga kita berdoa. Ya, sehingga ya, kita bertahan dalam menghadapi kehidupan yang ada di depan ini. Ya. Jangan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti kita tidak didapati tertidur. Artinya tidak berbuat sesuatu apapun. Ya. Ini. Makanya kalau kita masih diberikan Tuhan hidup sehat bernafas, mari berjuang kita melayani Tuhan bersama-sama dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Amin. Ya. Ini yang memang perjuangan kita juga di KRI ini, ya, ada prospek yang Tuhan percayakan kita lagi. Tapi itu juga memang membutuhkan perjuangan, membutuhkan pergumulan. Ya. Kemarin mahasiswa praktek harus ke PT Meridan. Sepeda motor ya tidak mendukung untuk masuk ke proyek, tidak mendukung untuk masuk ke lokasi hutan sawit, harus diservis dulu. Ya, itu pergumulan, itu tantangan. Tapi jangan karena tantangan itu membuat kita berlipat tangan saja, tidak mau melaksanakan tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Tuhan berikan tugas bagi kita untuk
menjadi saksi. Ya. Bagaimana supaya orang-orang yang juga di luar sana ini, termasuk pelayanan kita di PT Meridan, supaya mereka juga mendengarkan berita keselamatan itu, supaya mereka juga memperoleh hidup yang kekal itu. Amin. Itu tujuan. Sekalipun mereka juga, kalau saya mau katakan, kurang lebih plus minus dengan kita di kota ini. Yang datang banyak ibadah itu anak-anak. Yang datang banyak ibadah itu ibu-ibunya, istri-istrinya, bapak-bapaknya nggak tahu keluar kemana atau bertugas atau bekerja atau apapun. Tapi apakah dengan demikian kita harus berhenti? Tidak bisa. Tugas kita, kata Alkitab, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktu. Ya. 1 Timotius 4 ayat 2 ya, coba kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 2 atau 1 Timotius 2 ayat 4. Coba kita baca, buka dulu. Bukan 1 Timotius 2 ayat 4. 1 Timotius 2 Timotius kan? 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah salah satu tugas kita. Kalau hujan di PT Meridan, ya, jalan itu seperti kubangan kerbau. Ya. Pernah kami mau pelayanan perjamuan kudus di Akhir 4, ya, rusak jalan, main dorong-dorong, lewat lumpur. Itu jemaat tidak tahu itu, ya. Akhirnya balik lagi cari jalan lain, ya. Memang tidak baik waktunya. Tidak baik jalannya, lumpur jalannya. Tapi apakah kita mau berhenti di situ? Tuhan tentu tidak. Amin. Beritakanlah firman. Kita utuslah mahasiswa praktek ke sana. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Memang jalannya itu tadi. Kalau hujan, jalannya ada yang seperti kubangan kerbau. Ya. Tapi kalau musim kemarau, abu yang banyak di jalanan. Kalau masuk lokasi kedua, itu mati. Apa yang harus kita katakan? Apa yang kita harus nyatakan? Ya, nyatakanlah apa yang salah. Ya, jadi itu memang harus diingatkan. Tapi kebanyakan ada juga kalau dinasehati, ya. Dinyatakan apa yang salah, biasanya ya bisa orangnya tersinggung. Nah ini tidak, itu alamiah demikian. Tapi apakah kita katakan nyatakanlah apa yang salah, ya. Yang kedua, tegurlah, ya. Yang ketiga, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itulah umat Tuhan. Ya, dari perjuangan kita untuk melaksanakan tugas kewajiban yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani umat kita. Inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama dalam hidup yang ada di umat. Jadi bagaimana supaya kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita tidak didapati tertidur, tapi kita didapati dalam perjuangan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
Itu yang Tuhan rindukan untuk Tuhan. Dan yang terakhir sebagai peringatan lagi, Tuhan ingatkan kita di ayat yang ke-37. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Itu sudah peringatan Tuhan yang diingatkan. Ya. Nats pemimpin kita tadi di Markus 14 ayat 38, ya. Memang seringkali hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Seringkali. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menyuruh, tetapi daging lemah. Dituntut kita umat untuk terus apa? Berjaga-jaga. Ya. Apa itu tadi? Berjaga-jaga adalah bagaimana kita memperhatikan, kita selalu ya mengamat-amati dan selalu waspada dalam perjalanan hidup iman kita. Selain kita berjaga-jaga waspada, dituntut kita untuk berdoa. Nah ini tema kita tadi, ya. Jaga-jagalah dan berdoalah dan bekerja. Itu. Jadi kalau kita berdoa, itu berarti bahwa kita yang berbicara kepada Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa, kita yang mengungkapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Curhat, ya, curahkan hati kita kepada Tuhan, ya. Mazmur 62 ayat yang 9, memang perlu kita curahkan hati kepada Tuhan. Perlu, ya. Mazmur pasal 62 ayat 9. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini. Curhat kepada Tuhan. Berdoalah setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Amin. Jangan habiskan waktu di TikTok saja. Amin. Tidak ada yang aminkan. Ya. Ini Alkitab ingatkan. Curhat kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi perjuangan kita, pergumulan kita, masalah kita, persoalan kita, penyakit apapun, bawa kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Tempat perlindungan, tempat pertolongan, tempat pemeliharaan. Nah ini umat Tuhan. Ingat itu umat Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tapi jangan hanya kita yang curhat kepada Tuhan. Kita tidak pernah memberikan waktu untuk Tuhan juga berbicara kepada kita. Amin. Berikan juga waktu Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita? Baca Alkitab ini Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Itu berat Tuhan. Jangan kita sendiri yang berdoa. Tapi tidak pernah kita berikan waktu kepada Tuhan berbicara kepada kita melalui membaca Alkitab. Amin. Kemarin ada kegiatan kita di sini tanggal 25 Mei tentang konfirmasi Injil. Diingatkan itu. Ya memang hanya beberapa jemaat yang hadir. Diingatkan supaya kalau perlu berapa pasal harus baca Alkitab setiap hari. Berapa? Diingatkan. Supaya setiap hari, kalau saya mengatakan, ya minimal 5 pasal.
Amin. Ini kita berikan waktu kepada Tuhan berbicara kepada kita melalui kita membaca firman Tuhan ini. Amin. Mari, itu tantangan bagi kita, itu pergumulan bagi kita, itu perjuangan bagi kita. Ya. Jadi dibagilah waktu kita umat Tuhan. Amin. Jangan kita habiskan saja ke Facebook kah, habiskan ke TikTok kah, tapi berikan juga Tuhan berbicara kepada kita melalui kita membaca firman yang akhirnya umat Tuhan dari di dalam sebelum kita tadi sekali lagi kita lihat ayat ini bagaimana supaya memang tuntutan Tuhan ini kita harus perjuangkan, pertahankan. Memang seringkali tubuh kita mampu, tapi kadang-kadang daging lemah katanya sih. Kita baca bersama-sama lagi yang ini 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Masih koma? Roh memang penyuhut, tetapi daging lemah. Roh kita dikatakan penyuhut, tetapi daging kita ini yang lemah. Mungkin ada niat kita untuk mau berdoa, mungkin ada niat kita untuk mau baca Alkitab, mungkin ada niat kita untuk mau pergi gereja, tetapi daging lemah, dagingnya malas. Tubuh kita malas. Kalau cetakan Alkitab tahun 1968 ini, kalau ayat ini katakan di sini Tuhan dari Markus pasal 14 di dalam ayat yang ke-38 ini dikatakan cetakan Alkitab tahun 1968, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu kena pencobaan. Sungguh pun hati, ingat ini, sungguh pun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Hati berkehendak beribadah, hati berkehendak berdoa, tapi tubuh kita ini lemah. Artinya malas. Beda ini yang bagian bawah, roh memang penuh. Kalau dikatakan cetakan lama ini, sungguh pun hati berkehendak. Ada hati, ada kemauan, ada keinginan hati kita. Tetapi dagingnya lemah, dikatakan di sini. Tetapi tubuh lemah, tidak mampu, tidak kuat. Tapi beda, tidak ahli. Coba kalau baca TikTok bisa berjam-jam. Tapi kalau baca Alkitab, mungkin baru satu pasal baca sudah mulai ngantuk. Biarlah firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kita. Terus berjaga-jaga, terus berdoa, dan juga terus bekerja. Karena kita tahu bahwa melalui tugas pekerjaan kita, di situ juga Tuhan menjauhkan berkat Tuhan bagi kita. Ini. Jangan lupa, jangan berdoa saja, tidak mau bekerja, malas dan bisa. Akhirnya ayat terakhir 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Masukkan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan lagi. Orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, ya sudah puasa saja seumur hidup. Begitulah kata Nabi. Itu berarti menuntut kita umat Tuhan. Selain itu tadi berjaga-jaga, waspada,
Kita dituntut untuk berdoa, dan ini ayat ini mengingatkan kita untuk berjuang juga untuk bekerja, sehingga melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita, Tuhan menyalurkan berkat Tuhan bagi kita. Amin. Bekerja keras, ya, diperingatkan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Itu peringatan Tuhan, supaya hidup kita ini diberkati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dengan gampang saja mungkin kemana umat Tuhan kita. Ya, kita terus berjaga-jaga, kita terus berdoa, dan kita juga terus bekerja. Amin. Puji Tuhan. Saya undang umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada lagu pujian, coba dicari dengan iman. Iman ku hadapi semua, dengan iman semua berlalu. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama semua. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan satu pujian kita. Ya, yang merupakan juga suatu komitmen kita. Ya, karena hanya dengan iman, hanya dengan berdoa bisa kita hadapi semua perjalanan hidup ini. Amin. Mari umat Tuhan, kita ungkapkan pujian ini sebagai suatu komitmen kita dalam menjalani hidup ini. Dengan berdoa kita menghadapi semua. Karena dengan iman dan dengan doa kita memperoleh pertolongan. Tuhan berikan kita jalan kedua dalam menjalani kehidupan yang ada ini ke depan. Biarlah Roh Kudus Tuhan
yang menyempurnakan, yang memeteraikan, yang mengukirkan firman Tuhan dalam roh hati umat Tuhan hari ini. Sehingga tetap berjuang dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, dan juga dengan berdoa. Sehingga nyata pertolongan Tuhan, terbukti kasih karunia Tuhan, terbukti berkat-berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang yang beriman. Baik dalam kehidupan kita yang kita hadapi sekarang dan hidup di sekarang ini, teristimewa umat Tuhan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri umat Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman Katolik. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari Lahir dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari lahir dari yang menderita di bawah disalibkan mati dan turun ke dalam kerajaan hari yang ketiga, bangkit pula dari yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan persilakan duduk. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, worship kita. Saya persilakan. Mazmur pasal 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menaruh dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, kami sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Engkau Tuhan selalu menolong dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan lebih mengerti segala rencana-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan yang selalu menjadi tema dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Jadikan menjadi persembahan yang kudus berkenan kepadamu. Baiklah persembahan persepuluhan kami, persembahan korban syukur dan juga persembahan lainnya. Terimalah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan ajari kami juga untuk memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab benih yang kami tabur itu yang kami tuai. Berkati tangan kami yang memberi Tuhan. Berikanlah saluran berkat untuk mendidikan kami sesuai kehendak. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Sambil menjalankan kantata persembahan kita angkat satu pujian kita katakan, kami bawa Yesus. Kita bersuka-cita di hadapan Tuhan. Kami
Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Atas kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa berada di sini berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas napas kehidupan yang Kau berikan hingga hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKI Tuhan. Engkau berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Berikan kemudahan dan kelancaran dalam tugas pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap usaha-usaha jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berikan juga kemudahan dan kelancaran dalam setiap usaha yang ada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus sakit, Engkau sembuhkan Tuhan Yesus. Kiranya kuasa bilur-bilur-Mu yang menyucikan, menguduskan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang ada Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan penuh sukacita dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan, baik yang sudah mendaftar sekolah maupun yang mau mendaftar sekolah. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyediakan segala yang diperlukan Tuhan, baik itu dana, perlengkapan ataupun yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya Engkau yang sediakan dan mencukupkannya bagi anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan mereka bisa diterima di sekolah yang diinginkan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam masa liburannya ini, supaya mereka bisa mengisi liburan mereka dengan hal-hal yang positif, lebih belajar lagi akan Engkau Tuhan, memperdalam iman mereka, rajin berdoa dan rajin beribadah Tuhan Yesus, dan selalu ingat akan Engkau dalam setiap aktivitas anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan jemaat yang belum bekerja Tuhan, berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami juga Tuhan. Kiranya Engkau yang campur tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap donatur-donatur yang ada Tuhan, baik yang sudah memberi Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang melipat gandakan bagi setiap tangan yang memberikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi yang belum memberikan juga Engkau berkati supaya mereka bisa memberikan sebagian dari berkat yang sudah diterima dari Engkau Tuhan, untuk pembangunan gereja di tempat kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga pelayanan di tempat ini Tuhan, supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapak Pendeta kami dan Ibu, berikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan Tuhan kapanpun dan dimanapun berada Tuhan, baik dalam pelayanan, di dalam rumah tangga maupun dalam setiap aktivitasnya hari-hari Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau berkati juga para pelayan-pelayan yang lain Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang menambahkan semangat mereka Tuhan, semakin bertumbuh iman Tuhan, semakin giat dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau kiranya Engkau yang memberkati mereka dan Engkau yang membalas segala pelayanan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya pelayanan yang dilakukan bisa berguna bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan pemerintahan kami, baik dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka memimpin hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bisa memimpin negara kami ini menjadi negara yang bersatu, adil dan takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami masyarakat Indonesia bisa bersatu, damai dan juga selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati pemimpin kami supaya negara kami ini menjadi negara yang aman, sentosa dan adil, damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Masih banyak lagi Tuhan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, sejenak kita akan mendengarkan